Nggak ada sejarahnya manusia jadi Tuhan. Tetapi tidak mustahil Tuhan jadi manusia. Betul. Konsep antropomorfisme ini adalah Tuhan memiliki wujud seperti manusia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik sahabat, jumpa lagi kita di channel Hijrah Total. Baik sahabat, tidak bosan-bosannya saya ingatkan, harap untuk menonton video ini sampai dengan selesai supaya Anda tidak terjadi kesalahpahaman, karena topik kita seringkali membicarakan tentang akidah, tentang kepercayaan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Tuhan yang Maha Esa. Baik sahabat, terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share supaya kebenaran terus kita kumandangkan seantero negeri ini sahabat. Semoga Allah meridhoi langkah-langkah kita. Baik sahabat, jadi topik kita pada hari ini yaitu konten kita berkaitan dengan perayaan Natal yang dilakukan oleh para murtadin. Mereka mencomot-comot ayat Al-Quran untuk ditafsirkan sesuai dengan yang ingin mereka tafsirkan. Bahkan tidak memperhatikan asbabun nuzul dan konteks-konteks ayat tersebut. Ini adalah jelas kesesatan yang teramat nyata. Karena mereka tidak belajar dari yang ahlinya atau dari yang mufassir atau ulama-ulama besar tafsir untuk menggali tafsir dari ayat tersebut. Mereka menafsirkan sekehendaknya dengan arti yang sudah diterjemahkan tanpa mengetahui konteks dari ayat tersebut atau tafsir dari ayat tersebut. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat. Kita akan lihat cuplikan videonya. Ini dia sahabat. Kembali lagi, waktu saya ditanya, kok mau sih ikut Isa Al-Masih? Dia kan nabi gitu kan. Dia kan manusia. Kok bisa sih ikut Isa Al-Masih? Ya, menyembah Isa Al-Masih. Saya bilang begini, ya, nggak ada sejarahnya manusia jadi Tuhan. Tetapi tidak mustahil Tuhan jadi manusia. Betul. Saya bilang begitu. Nah, itulah rahmat dari Allah untuk saya dan saudara semua. Begitu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan sedikit cuplikannya. Bapak ini mengatakan bahwasanya ini ada suatu kecacatan dalam logika kalau misalkan kita berpikir dengan akal sehat, yaitu pernyataan dari Bapak ini yang mengatakan tidak ada sejarah manusia menjadi Tuhan. Itu betul, tapi tidak mustahil Tuhan menjadi seperti manusia. Baik sahabat, ini kita akan klarifikasi, kita akan luruskan sedikit dalam tempo sesingkat-singkatnya sahabat. Hampir dari semua agama yang ada di dunia ini kecuali Islam, mereka memiliki konsep antropomorfisme. Konsep antropomorfisme ini adalah Tuhan memiliki wujud seperti manusia. Jadi mereka beranggapan Tuhan itu pernah sekali atau seringkali berwujud seperti manusia. Kenapa alasan Tuhan berwujud seperti manusia? Karena Tuhan ingin mengetahui keluh kesah atau hal-hal yang memang cocok bagi manusia, kemudian baru ditulis pedoman-pedoman hidup. Karena Tuhan sudah merasakan apa yang manusia rasakan. Kalau misalkan Tuhan tidak berwujud seperti manusia, maka dia maha agung, maha mulia. Dia tidak tahu keadaan manusia di dunia. Itu adalah konsep antropomorfisme. Baik sahabat, kalau misalkan kita ibaratkan logika sahabat. Misalkan saya membuat mobil. Untuk mengetahui tata cara menggunakan mobil, saya tidak perlu untuk menjadi mobil. Bukan begitu sahabat. Jadi saya perlu untuk membuat sebuah panduan. Nyalakan mesinnya, panaskan 3 menit supaya awet mesinnya, kemudian lampu sen dihidupkan pada saat belok, kemudian tombol AC ada di sebelah bagian kanan, kemudian giginya ada berapa, kemudian cara ngerimnya, cara ngegasnya, kemudian tiap-tiap giginya berapa kecepatan untuk menaikkan kepada gigi selanjutnya. Itu semua kita tulis dalam buku pedoman. Kita tidak perlu menjadi mobil, bukankah demikian? Begitu juga dengan Allah.
Allah menciptakan, Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan manusia. Dia tidak perlu untuk menjadi manusia, tapi dia hanya menulis pedoman, dan pedoman itu namanya Al-Quranul Karim, atau kitab suci yang diturunkan dari langit, yang dibawa oleh pengirimnya, yaitu mursalin atau nabi. Para nabi itulah mursalin, orang-orang yang diutus untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Baik sahabat, demikianlah logika yang memang agak keliru, makanya saya luruskan sahabatnya dari Bapak yang murtadin ini sahabat. Jadi dalam agama Islam tidak ada konsep Tuhan berwujud seperti manusia. Baik sahabat, kita lanjutkan cuplikan video ini. Terus buktinya apa kalau dia Tuhan? Nah, ini menarik nih saudara. Ya, buktinya. Jadi ketika saya tanya ke orang itu, saya tanya begini. Yang yang tahu hari kiamat siapa di dunia ini? Kira-kira adakah yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada, Be. Tapi Isa Al-Masih tahu. Tahu. Di Az-Zukhruf 61. Wa innahu la ilmu lisya'ati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hadza siratal mustaqim. Ya, Isa Al-Masih mengetahui hari kiamat, dan jangan ragu akan hari kiamat, dan ikutilah Isa Al-Masih, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Baik sahabat, kita sudah dengarkan Bapak yang murtad ini mengatakan bahwasanya kenapa Nabi Isa itu dianggap Tuhan, salah satunya adalah Nabi Isa mengetahui kapan hari kiamat sahabat. Dengan mengambil potongan ayat Quran dari Az-Zukhruf ayat 61, wa innahu la ilmul lisa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratul mustaqim. Baik sahabat, padahal sahabat, kalau misalkan Anda melihat dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab, Anda boleh lihat, Anda boleh cross check pada semua tafsir yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat itu mengatakan bahwasanya yang mengatakan itu adalah Allah sendiri. Itu adalah firman Allah, bukan Nabi Isa. Itu bukan perkataan Nabi Isa. Jadi sekarang saya akan terjemahkan menurut konteksnya, yaitu dari ayat 59 sampai dengan ayat 62. Coba kita dengarkan bersama-sama. Di situ Allah berfirman, yang artinya Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan ia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Dan jika kami kehendaki, kami benar-benar menjadikanmu pengganti di muka bumi, yaitu para malaikat-malaikat yang turun-temurun. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah aku. Konteksnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang lurus, dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Baik sahabat, Nabi Isa itu adalah tanda hari kiamat. Menurut para penafsir, menurut para mufassirin, itulah tanda hari kiamat. Karena Nabi Isa akan diturunkan kembali ke muka bumi ini untuk mengklarifikasi kepada orang-orang yang menyembahnya, bahwasanya Nabi Isa tidak pernah mengatakan, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Itu tidak pernah Nabi Isa mengatakan. Itu dalam Bible manapun tidak pernah Nabi Isa mengatakan demikian sahabat. Makanya Nabi Isa tidak Allah wafatkan, tapi Nabi Isa diangkat ke langit. Dan kemudian menjelang kiamat tiba, Nabi Isa Allah turunkan ke bumi untuk mengklarifikasi. Jadi itulah alasan kenapa Nabi Isa belum Allah wafatkan. Maka berkenaan dengan ayat ini, dengan penafsiran ayat Az-Zukhruf ayat 61 itu konteksnya Allah ingin memberikan pengetahuan Nabi Isa ini berupa tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, dan hari kiamat itu pasti terjadi. Baik sahabat, kita lanjutkan video ini. Kira-kira ada nggak yang terkemuka di dunia dan di akhirat selain ya Allah Subhanahu wa taala? Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat tuh. Surat Ali Imran 45 ya. Iya. Wajihan fi dunia wal akhirat wa minal mukarrabin. Yes. Gua pernah dikritik orang loh. Kenapa tuh, Be? Ada salah satu yang ngaku mualaf, tapi sebenarnya dia bukan mualaf, itu emang dari kecil udah Islam itu. Oh. Terus dia ngatain gua, katanya gua ini apa ya namanya? Songong. Songongnya? Bodoh katanya. Oke.
Waktu gua nyitir itu Ali Imran 45. Karena di situ kan dikatakan seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia tambahin apa? Salah seorang. Waduh, kok bisa begitu tambah salah? Jadi semua nabi dianggap terkemuka di dunia dan di akhirat. Kata dia begitu. Itu kan sama juga Isa Al-Masih atau Yesus Kristus salah satu juru selamat. Padahal jelas tertulis di situ seorang satu-satunya orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Betul. Baik sahabat, kita sudah dengarkan kembali, yaitu Bapak ini mengatakan, kemudian Bapak ini menafsirkan yaitu surat Ali Imran ayat 45. Yaitu surat Ali Imran ayat 45 yang berbunyi Al-Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Yang artinya sahabat, Isa Al-Masih atau putra Maryam seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan dia termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi sahabat, sebenarnya semua para nabi ini adalah orang-orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi kalau misalkan para nabi ini, itu tidak ada nabi yang tidak terkenal. Dari nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul semuanya terkenal, artinya dia terkemuka di dunia dan di langit juga terkenal. Jadi semua nabi terkenal di dunia dan di akhirat. Mereka hanya mengutip bagian-bagian ayat tertentu. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat lain kepada Nabi Musa yang Allah katakan Nabi Musa juga terkemuka. Yaitu tepatnya pada surah Al-Ahzab ayat 69. Jadi ini saya bacakan sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajihan. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan dia, dalam artian Nabi Musa, seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Berarti Nabi Musa lebih hebat daripada Nabi Isa. Karena Nabi Isa hanya wajihan fid dunya wal akhirah, sedangkan Nabi Musa terhormat di sisi Allah. Indallahi wajihan. Ini sesuatu yang keliru kalau misalkan kita mengatakan cuma Nabi Isa yang ada terkemukanya atau yang ada penghormatannya. Jadi semua nabi juga sama sahabat, wajihan fid dunya wal akhirah. Baik sahabat, kita lanjutkan videonya. Di samping itu satu-satunya nabi, kalau kita boleh lihat dia sebagai sosok nabi. Betul. Dia orang yang lahir, mati dan bangkit kembali loh. Nggak ada yang kayak begitu. Nggak ada. Nggak ada. Udah gitu naik ke sorga lagi. Waduh. Kalau ditanya, itu ayat berapa itu? Lahir mati bangkit lagi. Ya, itu surat Maryam 33. Maryam 33, saudara bisa baca di rumah ya. Iya, jadi memang kalau kita tinjau Isa Al-Masih sebagai nabi, katakanlah ya, sebagai nabi. Mereka nggak percaya Tuhan, biarin aja. Kalau kita kan percaya karena dikasih rohnya gitu kan. Karena dia panggil tarik kita, jadi kita percaya gitu. Mereka hanya lihat Isa Al-Masih sebagai nabi, nggak apa-apa. Tapi dibandingin nabi lain, mana ada yang nempil sama dia? Betul nggak? Memiliki kebesaran dunia dan di akhirat, orang yang dekat dengan Allah. Tahu hari kiamat. Tahu hari kiamat, lahir mati dan bangkit kembali. Waduh. Bikin mujizat, orang buta melek, orang mati bangkit, orang lumpuh jalan, kusta tahir. Bakalan balik lagi, Bakal balik lagi jadi hakim. Dihakimin lo kita semua. Ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang Isa Al-Masih yang saat ini kita rayakan kelahirannya, itu memang istimewa. Nggak salah. Kenapa? Dia hidup. Jadi diulang tahunin lah. Baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataan Bapak ini, kemudian mereka mencomot lagi ayat Quran, yaitu surah Maryam ayat 33. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada nabi yang lain yang bisa hidup kemudian mati kemudian hidup lagi. Baik sahabat, ini saya klarifikasi dan saya bacakan ayatnya dengan artinya seperti ini sahabat. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan
atau hidup kembali. Anda boleh cross check di surah Maryam ayat 33 sahabat. Baik sahabat, itu maknanya sahabat itulah doa sahabat. Dan itu merupakan menurut para mufassir, Anda boleh baca di tafsir Ibnu Katsir. Kebetulan saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah sama seperti manusia pada umumnya, sama seperti Anda, sama seperti saya, sama seperti manusia pada umumnya. Kita akan mengalami fase hidup, fase meninggal atau mati, kemudian fase dibangkitkan kembali sahabat. Jadi sahabat, Nabi Isa itu cuma berdoa dan berharap kepada Allah semoga dilimpahkan kesejahteraan kepadanya. Juga demikian kita, semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepada kita dalam kehidupan kita pada saat kita meninggal dan pada saat kita dibangkitkan kembali. Karena kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Kesimpulannya sahabat, ketika kita tidak mengetahui dengan sesuatu kajian, maka kita harus bertanya kepada yang ahlinya. Ketika kita tidak mengetahui tentang suatu ilmu, maka itu dianjurkan kita untuk bertanya kepada ahlinya. Jangan langsung kita mengartikan, memikirkan sendiri, karena man la syaikhu lahu fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak berguru, maka syaitanlah gurunya. Jadi kalau misalkan syaitan guru kita, maka kita akan disesatkan sahabat. Dia akan diarahkan kita kepada pemikiran-pemikiran yang sesat. Maka dari itu sahabat, terus belajar dan bertanya kepada ulama-ulama, bertanya kepada kiai-kiai, bertanya kepada ustadz-ustadz yang memang memiliki sanad keilmuan. Tidak hanya pintar, tapi memiliki sanad keilmuan. Karena insya Allah dengan demikian kita akan terhindar dari godaan syaitan dan pemikiran-pemikiran setan yang sesat. Baik sahabat, tiba kita di penghujung video sahabat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, pembelajaran yang dari kajian hari ini adalah senantiasa kita menjaga keimanan kita dengan cara terus belajar dan menggali ilmu-ilmu agama. Baik sahabat, terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share supaya kita kumandangkan kebenaran ke seantero negeri ini dan semoga kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri sahabat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba